Ya, kita bertemu lagi bersama Ana Zasyamina dan di samping Ana ada Umi Afirami Elsi dalam program Kelas Tasin. Nah, sebelumnya kita udah bahas ya sahabat, itu mengenai tips cepat belajar Tasin. Bagi sahabat yang belum ingat atau masih lupa-lupa, silahkan cek di video kita yang ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk kelas Tasin kita. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Umi Rahmi. Itu beliau mendapat sanad Tasin itu dari qiraah riwayat Hafs an Asim. Beliau sekarang diamanahkan sebagai pengajar Al-Quran bersanad Pondok Pesantren Darul Hikmah yang terdiri dari SDIT, SMIT, dan SMIT Darul Hikmah. Nah, selamat pagi Umi, bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah, luar biasa. Ya Umi, kita lanjutkan yang ya. Kemarin kan kita udah bahas tips belajar Tasin ya. Nah, Tasin itu berarti cara membaca Al-Quran kan ya. Nah, berarti kalau cara membaca Al-Quran itu berarti kita harus tahu bagaimana cara yang benarnya. Otomatis kalau kita harus tahu cara membaca yang benar, berarti kita harus tahu juga makhrajul hurufnya. Ya sahabat, untuk pembahasan kita kali ini kita fokus ke makhrajul huruf. Yang pertama, pertanyaan pertama nih, bagi sahabat yang belum tahu, mungkin sudah pernah dengar istilah makhrajul huruf. Tapi sebenarnya pengertian dari makhrajul huruf itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya insya Allah kita bahas tentang makharijul huruf. Nah, makharijul huruf itu artinya adalah tempat keluar huruf-huruf Arab. Karena makhraj itu dari kata-kata kharaja. Artinya kalau kharaja itu keluar, maka makhraj artinya adalah tempat keluar. Nah, jadi huruf-huruf Arab itu juga harus jelas tempat keluarnya. Maka huruf Arab yang kita kenal ada susunannya secara hijaiyah dari a, ba, ta, dan juga ada susunannya secara makhrajiyah, secara tempat keluarnya, bukan seperti susunan hijaiyah. Jadi makharijul huruf artinya adalah tempat keluar huruf-huruf Arab. Ya, sahabat, itu tadi ya tentang makhrajul huruf, berarti tempat keluarnya huruf-huruf Arab. Manfaat dari kita mengetahui makhrajul huruf ini apa nih? Karena kita ajami, ya, orang asing, bukan dari orang Arab, maka sangat penting kita mengetahui makharijul huruf ini, apalagi dalam membaca Al-Quran. Tujuannya adalah agar tidak tertukar, ya, atau agar tidak salah dalam mengucapkan huruf-huruf Arab. Nah, karena jika tempat keluarnya salah, itu bisa jadi lafaz yang keluar berbeda. Misalkan seperti huruf yang dekat tempat keluarnya ada huruf O dan K. Ya, itu ketika makhrajnya berbeda, maka artinya akan berbeda. Nah, kalau dalam membaca Al-Quran, jika makhrajnya tidak tepat, artinya berbeda, maka kita juga tidak afdol gitu ya dalam membaca Al-Quran. Artinya bisa jatuh kepada dosa, karena artinya bisa berbeda. Maka penting sekali kita mengetahui tempat keluar huruf agar huruf-huruf yang keluar itu tepat, ya, tepat bunyi dan tepat sifatnya. Ya, Masya Allah ya sahabat ya, berarti makhrajul huruf itu adalah salah satu aspek terpenting dalam membaca Al-Quran. Karena kita tahu kita bukan orang Arab gitu ya, jadi kita usahakan apa yang keluar dari mulut kita itu menyerupai ataupun sama dengan lafazan oleh Allah. Jadi harus ditepatkan ya sahabatnya. Nah, bicara tadi tempat keluarnya nih, ada berapa tempat keluar huruf itu ini? Jadi makharijul huruf Arab itu, ya, kalau kita mungkin huruf-huruf Latin itu hanya keluar dari lisan, ya, 2 bibir. Tapi kalau huruf Arab itu ada yang keluar dari tenggorokan. Nanti lisan pun ada pembagian. Kalau makharijul huruf Arab itu ada 5. Yang pembagian makharijul huruf itu ada 5. Ya, yang pertama itu ada al-jauf atau rongga mulut. Yang kedua ada al-halqu atau tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada al-lisan, itu lidah. Yang keempat ada asyafatain, artinya 2 bibir. Kemudian yang terakhir ada al-khayshum, yaitu rongga hidung. Yaitu dia 5 pembagian. Walaupun ada ulama yang mengatakan 4, ada ulama lain yang mengatakan 4. Yang 4 itu sebenarnya sama,
cuman hanya menyatukan antara alisan dengan asyafatain itu menjadi mulut gitu. Mulut. Ya, jadi sebenarnya 5, itu ya 5. Cuman ada ulama yang mengatakan 4 ketika disatukan antara alisan dan asyafatain itu menjadi alfam, mulut. Itu tempat keluar huruf Arab. Masya Allah. Ingat sahabat, untuk makhrajul huruf itu ada 5 pembagiannya. Ayo kita belajar sama-sama lagi. Yang pertama itu ada al-jauh atau rongga mulut. Yang kedua ada al-halqi atau tenggorokan. Yang ketiga itu ada alisan atau lidah. Yang keempat itu ada asyafatain, 2 bibir. Dan yang kelima itu ada al-khayshum atau rongga hidung. Nah, berarti yang kelima ini udah mencakup ke semua hijaiyahnya. Oke, untuk memfokuskan pembahasan kita, boleh berarti kita fokus saja dulu ke 2 mungkin di sayap ya. 2. Berarti yang pertama tadi itu ada al-jauh dan al-halqu. Oke, sahabat silahkan disimak. Yang pertama itu tentang al-jauh atau rongga mulut nih. Gimana penjelasannya? Al-jauh atau rongga mulut itu yang keluar adalah huruf-huruf mat. Huruf-huruf mat atau huruf-huruf mat itu panjang artinya, atau huruf panjang, yaitu a, wa, ya, maddiyah ya, atau huruf alif, wa, ya, mat. Nah, artinya apa? Alif ketika didahului oleh huruf berbaris fathah. Contohnya ko, la. Nah, bunyi ko, bunyi panjang ko itu keluar dari al-jauh, rongga mulut. Kemudian ya didahului oleh huruf berbaris kasroh, tila, bunyi ti, tila. Nah, jadi bunyi panjang ti itu keluar dari rongga mulut. Kemudian waw sukun ketika didahului oleh huruf berbaris dhamma, ulu. Ya, jadi bunyi bunyi ulu. Nah, itu keluar dari al-jauh. Maka al-jauh itu ada 3 hurufnya, alif, wa, ya, maddiyah. Alif, wa, ya yang menjadi tanda panjang, tanda mat. Nah, itu dia yang keluar dari al-jauh. Ya, sahabat, itu mengenai huruf yang keluar dari al-jauh. Rongga mulut itu huruf-huruf matnya ya, alif, waw sukun dan ya sukun. Selanjutnya untuk al-halqu nih. Al-halqu atau tenggorokan. Ya, jadi al-halqu ini juga ada pembagiannya. Ada 3 tempat ya. Aqsal halqi atau tenggorokan paling dalam, wasqul halqi tenggorokan tengah, adnal halqi tenggorokan paling atas yang paling dekat dengan lidah. Nah, maka huruf-huruf yang keluar dari al-halqu itu adalah huruf-huruf izhar halqi. Mungkin kita ada izhar halqi. Izhar yaitu a, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Makanya namanya itu adalah izhar halqi. Ya, jadi ini huruf-huruf yang keluar dari halqi. Nah, kalau aqsal halqi itu ada huruf a, ha, ada wasqul halqi, ada a, ha, tengah tenggorokan ada ha, ain, ha. Kemudian pangkal tenggorokan ada gha dan kha. Maka dia lebih dekat ke lidah. Nah, maka kalau dilihat dari huruf halqi ini, yang paling sering terjadi kesalahan itu adalah di huruf ain. Ya, karena sebenarnya huruf ain itu keluar dari tenggorokan, tapi kebanyakan kita keluar dari hidung. Dan dia di tengah tenggorokan. Itu mungkin yang perlu kita antisipasi gitu ya, ain yang keluar dari hidung, rongga hidung. Ya, maka ain itu keluar dari tengah tenggorokan. Sahabat bisa dimengerti dari ya penjelasan ini. Berarti untuk makhraj yang kedua itu dari al-halqu atau tenggorokan itu ada 3 pembagiannya. Ada pangkal tenggorokan, hurufnya silakan ingat itu hamzah, ha. Untuk huruf hijaiyah yang keluar dari tengah tenggorokan tadi itu ada a, ha, ain, ha, dan di ujung tenggorokan itu ada ghain dan kha. Nah, sahabat, itu kira-kira untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai makhraj huruf. Baru 2 ya, insyaallah. Untuk yang seterusnya kita bahas di lain kesempatan.